Usa, liguan, may schedule. Yung lutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya ya. Oke, di video kali ini kita akan ulas alur cerita film Filipina yang berjudul House of Us, film drama romantis yang dirilis tahun 2018 lalu. Film ini menceritakan tentang kisah cinta pasangan muda Primo dan George yang mengalami pasang surut dalam percintaan mereka, dan hubungan mereka yang sudah terjalin sekitar 7 tahun harus kandas di tengah jalan karena sebuah problematika kehidupan. Dan hingga akhirnya mereka pun berpisah. Tapi akhir ceritanya bukan sampai di situ. Jadi daripada berlama-lama intro, langsung aja deh kita ke ceritanya. Let's go. Cerita berawal dengan Primo memasuki sebuah rumah dan melihat sekitar seakan sedang bernostalgia. Di sisi lain terlihat George yang baru saja bangun di pagi hari. Bukannya bangun tidurku terus mandi, George malah mengawali paginya dengan senam jantung karena kaget melihat sosok lelaki yang tidak asing lagi muncul di rumahnya. Sabagay. Yaitu Primo. Ya, si mantan pacar yang sudah mengghosting dirinya selama 2 tahun tanpa kabar. Ternyata Primo baru saja masuk ke rumah yang ternyata ada George juga di dalamnya. Tentu saja George marah dan mengusir Primo dan terjadilah lempar-lemparan barang. George tidak menerima kehadiran Primo, sedangkan Primo merasa dia juga berhak akan rumah tersebut. Sebenarnya ada apa sih dengan mereka? Kok jadi ribut begini? Yuk kita flashback dulu ke masa lalu mereka, di mana masa so sweet-nya. Pertemuan pertama mereka bukan lewat PDKT ala-ala remaja sekarang, tapi lewat sesi debat saat mereka sekolah dulu. Primo dan George berada di kelompok yang berbeda dan mereka sama-sama kekeh dengan sudut pandang mereka masing-masing. Tapi dari sesi debat inilah mereka jadi saling tertarik satu sama lain, yang akhirnya mereka dekat, saling suka, jadian, sampai Primo dekat dengan keluarganya George. Bahkan neneknya pun sangat menyayangi Primo. Sampai-sampai neneknya nanti akan mewariskan rumahnya ini untuk Primo dan George jika suatu saat ia meninggal dunia. Dengan syarat mereka harus merawat rumah tersebut berdua. Tapi jangan salfok sama neneknya ya. Kok gak kayak nenek-nenek? Jadi George ini tinggal bersama neneknya di kota, sementara ibu dan adiknya tinggal di kampung. Ayah dan ibu George sudah lama berpisah. Dan Primo tinggal sendiri di Filipina karena keluarganya berada di Italia. Jadi ternyata Primo adalah keturunan Filipina dan Italia. Pantesan ya tampan dan rupawan. Tapi selain tampan, dia juga bisa mengambil hati keluarganya George. Dan hal itu juga yang membuat George makin jatuh hati pada dirinya. Primo ini memiliki cita-cita menjadi pemain band yang sukses bersama dengan teman-temannya. Dia berlatih setiap hari dan terkadang juga tampil di kafe-kafe. Namun sampai detik ini Primo juga masih belum mencapai mimpinya. Tapi George yakin suatu saat nanti Primo pasti bisa mencapai cita-citanya, karena dia tahu Primo ini adalah orang yang ambisius dan tidak mudah menyerah. Singkat cerita, setelah mereka lulus sekolah, George lanjut kuliah kedokteran, sementara Primo masih fokus dengan bandnya. Dan ternyata mereka harus menghadapi duka karena neneknya George meninggal dunia. Sesuai janjinya dulu, sekarang rumah menjadi milik George dan Primo. Mereka pun tinggal bersama. Hari demi hari yang mereka lalui awalnya begitu indah. Mereka punya rencana hidup yang tentu sangat luar biasa sekali bersama. Di masa depan, George bermimpi menjadi seorang dokter, sedangkan Primo bermimpi bahwa bandnya akan terkenal dan manggung di mana-mana. Tapi kenyataan tak seindah rencana. Lama-lama masalah pun mulai muncul satu persatu. Primo mulai hancur dengan karir band yang tak kunjung sukses. Bahkan sudah 7 tahun berlalu, Primo hanya menjadi beban bagi si George. Sementara George mati-matian bekerja part-time demi kuliah dan memenuhi kebutuhan harian mereka. Primo yang terlalu ambisius dengan mimpinya bahkan tidak mau mencari pekerjaan lain. Dia hanya berusaha terus mengejar cita-citanya dalam karir bandnya. Saking menjadi bebannya si Primo ini, George pernah tidak datang ke ujiannya demi mengurus dirinya yang sedang mabuk parah. Duh, kasihan banget sih George. Sekarang hati dan pikirannya mulai berkecamuk. Ternyata hal yang dia suka dari Primo sekarang menjadi hal yang membuatnya kecewa juga sekaligus. Ya, ambisiusnya.
George merasa Primo tidak peduli lagi dengan usahanya, terlalu egois mengejar cita-citanya sendiri, padahal George juga punya cita-cita, menjadi seorang dokter. Dan Primo tidak melihat George yang setiap hari berusaha bekerja untuk kelangsungan hidup mereka. Hingga suatu malam, kekesalan George sudah sampai di puncaknya. Malam itu adalah hari ulang tahunnya. Saat sampai di rumah, George mendapatkan surprise yang tidak dia inginkan. Dia melihat kekacauan di rumahnya. Listrik mati, air mati, rumah sangat berantakan. Terbayang banget kan gimana rasanya di posisi George saat itu. Kemudian Primo datang dengan tampang tak berdosanya. Dia memberikan hadiah sebuah kaset untuk George. Tapi George yang sudah kehilangan kesabaran pun akhirnya meluapkan semua emosinya. Dan dia mengatakan sudah lelah dengan semua ini. Dia tidak tahan lagi melihat Primo yang egois, selalu memikirkan dirinya, sedangkan George di luar sana berjuang mati-matian untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan kejadian ini, Primo dengan sangat sedih hati dan hancur pergi malam itu juga. Dan begitulah masa lalu mereka berdua yang akhirnya mereka pun berpisah. Kembali ke masa sekarang. Setelah 2 tahun berlalu, George sekarang bekerja di kantoran sambil melanjutkan kuliah kedokterannya. Dia menceritakan ke teman kantornya bahwa dia sekarang sedang galau banget karena kepulangan Primo pacarnya yang dulu ke rumahnya. Ibunya juga mengatakan tidak usah balikan lagi sama Primo karena dia telah meninggalkannya beberapa tahun. Lalu ibunya juga mengatakan untuk segera menjual rumah neneknya tersebut karena adiknya George mengalami gangguan penglihatan dan kemungkinan akan buta. Jadi mereka sangat butuh dana besar sekarang. Di tempat lain, Primo yang baru saja kembali pergi menemui teman-teman bandnya dulu, yang mana teman-temannya menyambut kedatangan Primo yang sudah lama pergi dan melepas masa kangen mereka. Berbeda dari yang dulu, Primo sekarang sudah banyak berubah. Dia menjadi orang yang lebih tenang, sabar, dan tidak lagi egois. Bahkan dia mau menerima tawaran dari istri temannya, yaitu untuk bekerja menjadi sales sebuah produk. Teman-temannya sangat bingung melihat perubahan Primo yang dulunya egois sekarang sudah malah seperti ini. Menjawab kebingungan temannya, Primo menjelaskan kepada mereka dia sekarang sudah berubah dan menyadari kekurangannya dulu. Dia juga kembali dari pelariannya dengan satu alasan, yaitu memperbaiki kesalahan yang dulu dan kembali bersama dengan George lagi. Singkat cerita, di malam hari George pulang ke rumahnya dan dia bingung kenapa kunci rumahnya tidak bisa dibuka. Oh, ternyata Primo sudah mengganti kunci rumahnya. George yang tadi murka, sekarang ia sedikit agak terkesan melihat rumahnya udah bersih dan rapi. Kalau diingat-ingat, sangat berbeda dengan Primo yang dulu. Tapi itu tidak mengubah apapun karena sekarang George meminta Primo berterus terang apa sebenarnya maksud kedatangannya lagi ke sini mengganggu hidupnya lagi. Primo langsung menjelaskan to the point. Dia datang kembali ke sini untuk tinggal bersama George. George tentu menolak. Ditambah lagi dia berencana menjual rumah ini. Primo yang mendengar ini pun melarang George menjual rumah ini. Ditambah lagi rumah ini kan diwariskan atas nama mereka berdua. Kemudian George mengusulkan untuk membagi hasil uang penjualan rumah ini nantinya. Tapi Primo tetap mengatakan tidak ingin uang, maunya balikan. Oh, tentu saja George mengatakan tidak dan langsung masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang kesal. Keesokan paginya, Primo terbangun dan melihat si George sedang membuat garis pembatas di tengah-tengah rumah mereka. Ya, bagaimanapun rumah ini kan kepemilikannya atas nama mereka berdua. Jadi mau tidak mau, inilah cara yang terpikirkan oleh George dengan membagi wilayah kepemilikan. Bahkan sampai ke tangga-tangga keluar pun dibagi 2. Primo yang melihat ini berasumsi, oh berarti kasur dibagi 2 juga dong. Enak bener nih si abang. Tapi tentu saja bukan. Pembagiannya adalah ruang tamu dan setengah lainnya milik Primo, dan sisi lainnya adalah bagian dari George. Tidak ada yang boleh melewati batasan itu. Sementara dapur dibagi 2 dan pemakaian peralatan rumah pun juga dibagi. Ketika George menjelaskan sambil memasang tanda pembatas, Primo matanya malah salvo ke body bohainya George.
George yang menyadari hal tersebut, alih-alih ngomel, justru dia memanfaatkan keadaan ini, mumpung Primo lagi nggak fokus. George mengatakan semua peraturan yang menguntungkan dan Primo yang bengong cuma iya aja. Kena deh si Primo. Akin na lang ba yung baba? Sa'yo yung freezer? Oh, okay. Karena sekarang jadwal kamar mandi adalah jadwalnya George, dia langsung masuk ke kamar mandi. Karena kesal jadi Primo memilih mandi di luar dan memperlihatkan tubuhnya yang wadidaw. Sambil berniat menggoda balik si George, tapi kayaknya George gak peduli dan pergi bekerja begitu aja. No. Pagi berikutnya, George membawa calon pembeli rumah mereka untuk melihat-lihat. Nah, si Primo mulai tuh bikin si pembeli nggak yakin buat beli rumah ini. Sampai akhirnya si pembeli itu nggak jadi mau beli rumah dan pergi dari situ. Pagi berikutnya, teman-teman George datang ke rumah. Begitu juga dengan teman-temannya Primo. Tentu saja teman masing-masing juga cuma boleh di wilayah kepemilikan mereka. Jadi teman-temannya George di meja makan di kawasan dapur, sementara teman-temannya Primo di ruang tamu. Teman-temannya George sebenarnya datang ke situ untuk belajar buat ujian besok. Tapi si Primo bersama temannya malah sangat berisik sambil ngeledekin dari jauh. Primo sadar dan merasa mereka memang agak mengganggu George dan teman-temannya yang sedang belajar. Akhirnya dia mengajak teman-temannya untuk bermain di luar saja. Terus temannya George mengatakan, jika dia tetap tinggal bersama Primo terus, maka itu adalah hal yang bahaya baginya. Kemungkinan rasa cintanya dulu akan tumbuh kembali. Primo from coming into your life again. Nalulumbay. And his smell na dati-rati. Dan benar saja, hari demi hari mereka lewati bersama di rumah meskipun dibatasi oleh garis itu. Semakin hari semakin merasakan cinta itu tumbuh lagi, namun dia berusaha menekannya dan menggunakan logikanya. Sebenarnya George masih mencintai Primo karena memang cuma Primo lah kekasih satu-satunya dari dulu. Gak ada yang lain selain dia. Tapi dia berpikir dia masih tidak mau kembali ke kehidupan lamanya yang sengsara bersama Primo. Namun semakin dia menolak, perasaan itu semakin hadir. Dia pelan-pelan kembali perhatian pada Primo. Namun masih gengsi dan juga jaga image lah. Hingga suatu sore, Primo mengajak ngobrol serius dengan George. Nah, di momen inilah yang kalian pasti sangat menunggu adegan paling romantis, ya kan? Ternyata di sini dengan perlahan Primo mengatakan, apakah dia mau membeli produk jualan terbarunya ini? Serius, cuma jualan aja. Karena menghargai usaha Primo, dia membeli produk itu. Tapi Primo mengembalikan setengah uangnya dan mengatakan itu untuk uang listrik dan air selama dia tinggal di situ. Nah, di sini George mulai melihat perubahan Primo, yang mana dia sekarang lebih bertanggung jawab dan bijak. Setelah dari situ, pikiran George sekarang hanya ada Primo dan sekarang merasa ada perang batin bergejolak di hatinya, antara menerima atau menolak Primo lagi. Cerita berlanjut di malam harinya. George pulang ke rumah dan dia disambut oleh Primo dengan alunan gitarnya. Primo menyiapkan itu semua sebagai permintaan maafnya ke George dan meminta menerimanya kembali. Karena terbawa suasana malam yang romantis, Primo berhasil membuat George menciumnya. Namun ia tersadar dan langsung berlari keluar. Primo kemudian mengejar George dan di tengah derasnya hujan, ia menangis mengatakan tidak ingin membiarkan cinta ini hadir kembali. Dia tidak mau kesengsaraannya dulu terulang lagi. Dia sangat terluka karena masa lalunya bersama Primo dan membuat hidupnya berantakan. Bahkan teman-temannya udah jadi dokter. Sedangkan dia, karena Primo sampai sekarang masih belum selesai kuliah kedokterannya. Dan dia terlalu lama menanggung beban Primo dulu dan dia tidak mau lagi hal itu terulang kembali. Nah, sekarang dia minta baik-baik agar setelah malam ini Primo pergi dan jangan pernah kembali lagi. Dia hanya akan kembali untuk menandatangani penjualan rumah itu nantinya. Setelah kejadian itu, George memutuskan menginap dulu di rumah temannya yang sudah dokter ini. Lalu dia curhat ke temannya ini dan mengatakan sekarang dia sudah berani mengusir Primo. Tapi jawaban temannya ini menohok sekali. Dia bertanya, apakah kamu bahagia? Di situ George langsung terdiam. Lalu dia mengatakan ini adalah jalan yang terbaik buatnya.
Paginya George terbangun dan memutuskan pulang ke rumah. Alangkah kagetnya dia melihat sebuah catatan kecil yang mengatakan adiknya Johan dalam keadaan sakit. Dia pun langsung pergi ke rumah ibunya dan sesampainya di sana dia langsung dimarahi oleh ibunya karena tidak angkat telepon untuk memberitahu kabar adiknya. Untungnya ada Primo yang mengangkat teleponnya tadi. Jadi adiknya George ini mengalami sakit mata. Kata si dokter pembuluh darah di dalam matanya udah pecah dan cepat atau lambat dia akan buta. Dan dokter mengatakan ia hanya bisa memperlambat kebutaan, tapi tidak bisa sembuh total. Akhirnya George memutuskan untuk membawa adik dan ibunya ke rumah dengan tujuan agar lebih dekat dengan rumah sakit karena ibunya tinggal terlalu jauh di kampung-kampung. Melihat keadaan George dan keluarganya, kemudian Primo mengatakan sekarang dia setuju menjual rumah ini dengan tujuan untuk membantu dana untuk pemulihan mata adiknya George. Sekarang dia tidak akan meminta George untuk mau menerimanya lagi karena dia hanya ingin membantu George dalam masalah sekarang. Mendengar hal itu, George berterima kasih kepada Primo. Di dalam rumah, ibu dan adiknya berdebat karena Johan meminta diperbolehkan dirinya untuk pergi ke Amsterdam menjumpai ayahnya. Karena dia tahu dia tidak akan sembuh dan nantinya akan buta juga. Sebelum dia buta, dia cuma ingin melihat ayahnya satu kali saja. Akhirnya ibunya menerima keinginan Johan lalu mengatakan akan berjanji membawanya ke Amsterdam. Namun tabungannya belum cukup, ditambah lagi rumahnya juga belum laku terjual. Setelah uangnya cukup, nanti dia akan membawanya ke Amsterdam. Setelah dari situ, sesuai janjinya Primo, dia membantu untuk menjual rumah ini dan dia juga ikut mencari calon pembeli dan berusaha menawarkan rumah tersebut dengan baik agar terjual dengan cepat. Namun dari beberapa survei masih belum ada juga yang mau membeli. Salah seorang calon pembeli bertanya soal koleksi kaset kesayangan Primo. Tapi Primo dengan jujur menjawab tidak menjual karena koleksi kaset itu sangat berharga bagi Primo. Setelah dari banyak pembeli yang PHP, akhirnya ada seorang ibu yang datang bernama Nyonya Abelera. Dia bertanya soal kelebihan rumah ini. Apakah rumah ini tahan banjir? Apakah rumah ini tahan uji klinis? Apakah rumah ini tahan dari kiamat? Dan lain-lain. Saking banyaknya pertanyaan Nyonya ini, mereka bingung menjawabnya. Karena mereka tidak bisa menjawab, akhirnya Primo kemudian mengatakan dengan jujur bahwa rumah ini tidak punya apa-apa selain sejarah-sejarah yang menurutnya adalah paling berharga dari rumah ini. Terlalu banyak kenangan di rumah ini sebenarnya. Mendengar hal itu, Nyonya Abelera langsung deal dan setuju membeli rumah tersebut. Thank you. Thank you, Pak. Mereka pun kaget dan sangat senang mendengarnya. Keesokan paginya, George dengar kabar kalau Primo menjual koleksi kasetnya untuk membeli tiket pesawat pergi ke Amsterdam. Betapa terharunya George, saking senangnya ia langsung memeluk Primo. Namun ibunya bilang gak bisa ikut dan tetap akan tinggal. Jadi mereka hanya berangkat bertiga saja dan kebetulan Primo juga punya kenalan yang bisa membantu mereka nantinya di Amsterdam. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Amsterdam dengan bantuan temannya Primo yang ada di sana. Mereka mulai mencari di mana alamat ayah Johan dan George. Mereka mendatangi alamatnya dan ternyata ayah mereka sudah lama pindah dari alamat tersebut. Dengan tidak menyerah, mereka mencari lagi dan mencoba menanyakan orang-orang sekitar hingga temannya Primo ini mendapat informasi di mana keberadaan rumah baru ayahnya. Namun mereka tidak bisa pergi ke sana hari itu. Kemungkinan besok baru bisa. Karena mereka punya satu hari, mereka kemudian memutuskan untuk bersenang-senang bersama dan mereka berkeliling serta secara tidak sengaja Primo melihat pengamen jalanan dan dia disuruh tampil oleh temannya. Saat sedang tampil, tidak bisa dipungkiri sebenarnya George terpana lagi oleh ketampanan dan aura Primo. Kemudian temannya Primo mengatakan kebenaran ternyata selama 2 tahun ini Primo kembali ke Italia untuk merawat ayahnya yang stroke. Primo bekerja apapun untuk membantu keluarganya selama di Italia. Primo mengalami tekanannya yang juga sangat berat. Namun itu tidak diketahui oleh George dan alasan dia kembali ke Filipina sebenarnya cuma satu, yaitu George.
Setelah dari situ, mereka lanjut berkeliling-keliling lagi menikmati hari itu. Dan terlihat kedekatan antara Primo dan George muncul kembali. Mereka sebenarnya sama-sama sayang, tapi saling memendam untuk kebaikan bersama. Keesokan paginya, mereka ke rumah ayah George dan Johan, dan mereka tidak menyangka ternyata ayah mereka sudah meninggal beberapa waktu lalu. Istri keduanya ini mengatakan bahwa ayahnya dulu sering sekali menceritakan tentang George dan Johan, namun belum bisa kesampaian untuk mengunjungi mereka di Filipina. Setelah dari situ, Johan tidak kecewa. Setidaknya dia tahu di mana ayahnya sekarang dan dia bisa menerima hal itu. Nah, sekarang sebagai gantinya, Johan memohon kepada George ingin ke taman bunga tulip yang ada di sana. Johan tahu sih kalau itu adalah hal yang diinginkan oleh kakaknya George. Ya, sekalian Johan mau memberikan kesempatan untuk kakaknya dan Primo punya momen berdua. Bisa aja nih si Johan. Isipin yung gusto ko. Hindi, ate. Alam Dalawa na na lang. Primo, promise. Kaya Diretso nyo yan. niyo lang. Jadi akhirnya Primo dan George pun pergi bersama. Namun sialnya sekarang sedang tidak musim bunga tulip ternyata. Lalu Primo melihat kebun dan bunga yang indah masih ada di sana. Ya, meskipun bukan bunga tulip, namun sama-sama indahnya. Lalu Primo mengatakan mungkin mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini, tapi akan diberikan dengan cara lain seperti bunga ini. Meskipun bukan tulip, tapi sama-sama tetap indah. Di momen itulah mereka bisa merasakan kehangatan matahari terbenam yang indah. George kemudian mulai bertanya soal ayahnya yang sakit. Dan Primo menjelaskan dia telah banyak berubah setelah kejadian itu. Dia menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab saat merawat ayahnya. George bersyukur Primo sekarang menjadi pribadi yang lebih baik, tapi ya sedihnya karena itu dia juga harus kehilangan George yang sekarang. Di momen yang romantis ini, Nyonya Abelera menelpon dan mengatakan akan segera pindah ke rumah mereka dalam waktu dekat ini. Mereka pun sangat senang, tapi yang mereka tidak sadari itu artinya waktu mereka bersama akan tinggal sedikit lagi. Kemudian mereka pun pulang dari Amsterdam dan kembali ke rumah mereka serta mulai menjual barang mereka satu persatu. Sambil bersih-bersih, George secara tidak sengaja menemukan kaset yang dulu pernah akan diberikan Primo saat ulang tahunnya. Ingat kan yang pas George ngamuk-ngamuk itu? Nah, jadi ternyata kaset itu di dalamnya ada sebuah surat yang belum terbaca. Ternyata di surat itu dikatakan dulu Primo juga hancur hatinya. Dia sangat kasihan melihat George tersiksa akibat dirinya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia merasa menjadi pecundang dan malu sekaligus tidak tahu berbuat apa lagi. Nah, yang disesali George setelah membaca ini, dia selama ini salah menilai Primo. Dia mengira Primo tidak memikirkan dirinya, padahal Primo juga berkorban, bahkan menolak untuk kembali ke Italia hanya untuk hidup bersama George. Tapi di malam itu, dia malah diusir oleh George. Setelah membaca surat itu, George sangat menyesal karena baru sadar kesalahannya. Buhay pa pala yan. Akhirnya dia mencium Primo dan sekarang dia menerima Primo kembali dan semakin mencintainya tentunya, dan film pun tamat and happy ending. Ya gitulah, kadang-kadang kehidupan sana sini terjadi kesalahpahaman, tapi di situ juga kadang ada hikmahnya. Kayak Primo sama George ini, akhirnya mereka jadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa membangun hubungan dengan lebih baik kembali. Sekian dulu cerita dari film The House of Us tahun 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, see ya and bye-bye.